Tes bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Kiki. Kali ini Pak Kiki buat video mungkin tentang tadarus ya. Menunggu waktu untuk tidur, belum ngantuk gitu kan, maka Pak Kiki buat video gitu kan. Mudah-mudahan Pak Kiki mempunyai tujuan gitu kan, membuat video ini mengajak teman-teman gitu kan, yuk kita sama-sama rajin baca Quran. Kemudian karena Quran merupakan di dalamnya syarat dengan ilmu pengetahuan termasuk moral, perilaku, kejujuran, kebaikan dan lain sebagainya, sehingga mungkin dengan membaca Quran dapat mempengaruhi jiwa dan pikiran agar selalu tenang, seperti itu ya. Teman-teman yang baru melihat channelnya Papa Kiki atau subscribernya Papa Kiki, mudah-mudahan ngasih like, komen gitu kan. Tentu yang baru melihat subscribe gitu kan, mudah-mudahan subscribe-nya Papa Kiki bertambah dan mungkin bisa memperluas gitu kan ya, pertemanan di jagat raya gitu kan, dan membuat motivasi. Aduh, udah agak ngantuk sih ya, tapi nggak apa-apa karena memang ngantuk, ditidurin nggak bisa, seperti itu. Maka ya mungkin Pak Kiki ambil wudhu, Pak Kiki mencoba baca Quran, seperti itu ya. Dan juga Pak Kiki bisa memotivasi gitu kan ya, motivasi agar lebih lebih sering membuat konten-konten yang mungkin bisa berguna gitu kan, seperti itu ya. Oke, sebelum Papa Kiki masuk ke tadarus Al-Quran, memang Papa Kiki punya hanca ya. Apa itu hanca? Hanca adalah terusan gitu kan. Papa Kiki masih mempunyai program one day one ayat gitu kan. Jadi satu hari usahakan untuk bisa membaca Al-Quran, seperti itu ya. Jadi satu hari satu ayat, seperti itu. Baik, Papa Kiki juga mengajak kepada rekan-rekan teman-teman semua, yuk kita sama-sama mengaji Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan ini, nanti selepas Ramadan eee, apa, telah selesai gitu kan, Papa Kiki tetap istiqomah, konsisten untuk masih tetap mengaji. Mudah-mudahan gitu ya, ngantuk ya, itu ya, ngobrolnya Papa Kiki juga ngantuk gitu kan. Mudah-mudahan Papa Kiki nanti di Syawal bisa khotam gitu ya, bisa menamatkan Al-Quran, maaf, Papa Ki juga agak nggak fokus, udah terlalu ngantuk, tapi ya mudah-mudahan ini bermanfaat gitu ya. Papa Kiki bisa menghatamkan Al-Qurannya, jadi dalam sebulan ini Pak Kiki rutinitas daily, kemudian Papa Kiki siarkan dengan maksud dan tujuan apapun, hanya untuk mengajak seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat di Pak Kiki gitu kan, karena tadi dibilang bahwa Al-Quran adalah gitu kan, di dalamnya syarat ilmu pengetahuan termasuk perilaku, kejujuran, kebaikan dan lain sebagainya, juga akan bisa mempengaruhi jiwa, seperti itu ya. Pepaki baca di Jabar Kemenag gitu ya, Jabar Kemenag Go ID, seperti itu. Jadi ya mungkin bagi Papa Kiki, mudah-mudahan gitu kan ya, mudah-mudahan dengan membaca Quran bisa lebih gitu kan, memperluas wawasan, juga membuat hati tenang, seperti itu ya. Oke, sebelum Papa kita tadarus Al-Quran, Pak Kiki akan ta'lim wa ta'alum ya, adalah sebuah usaha dakwah yang hidup di zaman Nabi gitu, di Masjid Nabawi dahulu gitu kan, seperti itu. Yang intinya eee, membacakan fadilah-fadilah amal gitu kan, hikayat para sahabat yang mungkin bisa kita contoh, kita patut tiru, seperti itu ya. Dan umpamanya ada fadilah-fadilah membaca Quran supaya kita lebih bergairah tentang hadis-hadis tentang keutamaan baca Quran, seperti itu.
Baik, kita ta'lim ta'alum kali ini tentang, eee, manfaat baca Al-Quran setiap hari yang sangat luar biasa ya, dari portal Kanwil, Jabar Kemendago ID, seperti itu ya portalnya milik pemerintah. Jadi, sebaik-baik buku adalah Al-Quran yang di dalamnya syarat dengan ilmu pengetahuan, termasuk moral, perilaku baik, kejujuran, kebaikan, dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran dapat mempengaruhi jiwa, pikiran agar selalu menjadi tenang. Seorang muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran sama seperti tubuh yang tidak sedang berbusana, seperti itu ya. Karena sungguh sangat memalukan dan tidak perlu ditiru karena Allah Subhanahu wa taala tidak sangat menyukainya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat nanti untuk siapa saja yang membacanya. Inilah manfaat baca Quran setiap hari, serta keajaiban Al-Quran di dunia. Dapat mendapatkan pahala dan kebaikan. Membaca Al-Quran dapat menjadi suasana sekitar menjadi lebih damai, ya, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sungguh berlipat ganda. Diulangi, maka dari itu, seorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang soleh. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Tirmizi bahwa pepaki baca artinya ya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan satu kebajikan satu kali, tetapi setiap kebajikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Seterusnya, dapat memberikan derajat dan wibawa lebih baik. Membaca Al-Quran dapat membuat seseorang terlihat semakin bercahaya, penuh wibawa, kondisi yang dapat membuat seorang menjadi lebih disayangi, dihormati, dan dihargai banyak orang. Seperti hadis yang menyatakan, orang-orang yang hebat di dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani oleh para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Ketiga, memperoleh rahmat dan lindungan oleh malaikat. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan sabar dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perlindungan dari para malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Seperti hadis yang menyatakan, yang artinya ketika para kaum muslimin berkumpul di masjid Allah, dan mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka akan datang pada mereka ketentraman, rahmat Allah, dan dilindungi malaikat-malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Yang keempat, memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Membaca Quran dapat mendatangkan kebajikan dan kemuliaan yang tidak akan pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya, bahkan juga terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Seperti hadis, bacalah bait Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik bagi pembacanya. Selanjutnya, yang kelima, membuat seseorang menjadi berperilaku mulia, seperti itu ya. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa yang bahagia dapat merubah seseorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi lebih baik. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, agar hati lebih tenang, agar hati lebih tentram. Membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin serta cara agar hati tenang, dan dapat pula menjadikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nabi, terhadap rasul,
serta para malaikat menjadi lebih kuat seperti itu. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang dinyatakan jelas di dalam surat Al-A'raf pada ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah karena hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan menjadi tentram. Ketujuh, agar selamat dunia akhirat. Rajin membaca Al-Qur'an dengan hati yang ikhlas dapat menyelamatkan dirinya dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat dan kesengsaraan selama di dunia dan di akhirat. Semua itu terwujud karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindunginya. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ibadah yang paling berkah dan istimewa adalah membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada tiap satu ayat yang telah dibaca mengandung 10 kebaikan dan ajaran kebenaran di dalamnya. Selanjutnya, yang kedelapan, sebagai penyembuh penyakit pada tubuh. Bagi seorang yang rajin membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala penyakit. Seperti dua hadis yang menyatakan bahwa hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Maud. Yang kedua hadisnya, dan makanlah oleh kamu bermacam-macam buah serta tempuhlah jalan-jalan yang telah ditetapkan pada tubuhmu dengan lancar. Ada madu yang bermacam-macam jenisnya dijadikan sebagai obat untuk manusia. Di alam semesta terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan hal itu. Quran surat An-Nahl ayat ke-69. Yang selanjutnya dapat menyembuhkan penyakit hati. Membaca Quran dengan hati yang ikhlas dapat menghalau dan menyembuhkan penyakit hati yang mencakup iri, dengki, serta membicarakan keburukan orang lain, merasa dendam, dan lain-lain. Seperti hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana besi menjadi berkarat karena tersentuh air. Lalu bagaimana hati ini tidak berkarat? Tanya para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, percayalah dengan membaca Al-Quran, jawabnya. Yang sembilan, memberikan kenikmatan kepada kedua orang tua di hari kiamat. Masya Allah. Bagi seorang anak yang membiasakan diri membaca Al-Quran semata-mata karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kedua orang tuanya dan memberinya kenikmatan termasuk mahkota pada kepala mereka sebagai tanda keberkahan. Seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan semata-mata karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari, sehingga kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke, mungkin dicukupkan ta'lim wa ta'alumnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh iya, terima kasih yang masih menonton gitu kan, mudah-mudahan berkah. Terus tonton sampai habis. Bagi YouTuber pemula, mungkin di sini kita mencari keberkahan apalagi di bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Baik, sekarang Papa Kiki akan tadarus Al-Quran hancanya gitu ya, hancanya Pak Kiki gitu kan, terusannya Pak Kiki di dalam surat Yunus ya, surat Yunus ayat ke berapa nih, 40 ya. Jadi Pak Kiki tadi pagi ngaji tadarus Al-Quran dapat doain 20 sampai 40. Nah sekarang pada ayat ke-40 langsung ya kita baca surat pembukaan yaitu suratul Fatihah ya.
A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun wa minhum may yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun innallaha la yadlimun nasa say'a walakinna nasa anfusahum yadlimun wa yauma yahsuruhum ka'alam yalbasu illa sa'atam minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaika marji'uhum summallaha syahidun ala ma yaf'alun walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qadiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin qul la amliku li nafsi darra wala naf'an illa ma Allah likulli ummatin ajalu iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun qul ara'aytum in atakum azabu buhu bayatan aw nahara mada yastajilu minhu mujrimun asumma iza ma waqa'a amantum bih apa ini al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun sumakila lil ladzina zalamu duku azabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun wa yastambi'unaka ahaqqu huwa qul i wa rabbi innahu lahaqqu wa ma antum bimu'jizin walau anna likulli nafsin dolamat ma fil ardi labtadat bih wasarun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ala inna wa'dallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un ya ayuhan nasu qad ja'atkum mu'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un qul ara'aytum ma anjalallahu lakum mirizqin faja'altum minhu haraman wa halalan Allahu adina lakum am alallahi tabtarun wa ma donnul lazina
yaftaruna 'alallahil kadziba yaumal qiyamati innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aksarahum la yaskurun. Ke-10. Shadaqallahul adzim wa sadaqta ya Rasulullah. Alhamdulillah terakhir sampai surat Yunus ayat ke-60 ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi siapapun yang mendengarnya, janji Allah pasti ada keberkahan di dalamnya yang bagi siapa saja yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh seperti itu ya. Baik, mungkin tadarus kegiatannya Pak Kiki, pada hari ini mungkin pada hari ini ya, dicukupkan sekian gitu ya. Eee, Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih pula atas kebajikannya yang telah memberikan like, komen, dan subscribe-nya gitu kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian ya. Kesehatan lahir, kesehatan batin ya. Kesehatan lahir dan batin. Jadi kalian bagi YouTuber pemula kalau sehat mungkin kalian bisa ngonten, bisa buat video gitu kan. Tapi coba kalau kalian tidak sehat apapun jangankan membuat video gerak pun sedikit gitu kan malah seperti itu karena memang kondisinya kurang sehat gitu kan. Karena apapun, kesehatan nomor utama ya. Jadi kemana mana kalau kita sehat enak gitu kan, membuat konten enak. Tapi kalau kita sakit, kita tidak bisa berkreasi sebagai YouTuber pemula atau konten kreator YouTube seperti itu ya. Dan mudah-mudahan pula, Allah Subhanahu wa taala saling mendoakan aja gitu ya. Mudah-mudahan, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, rezeki ya kepada kalian siapapun gitu kan teman-teman, eee, yang berlipat ganda atau yang mencukupi seperti itu ya sehingga bisa memenuhi setiap kebutuhannya gitu kan. Oke, sampai di sini mungkin, tadarusnya Papa Kiki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.